Bab 235 Valentino turun tangan. Pada saat ini, Valentino melangkah maju dan berkata, "Presdir Danu, Anda istirahat saja dulu." Danu yang mendengar Valentino memanggilnya begitu pun langsung tercengang. Apa yang hendak dilakukan Valentino? Akan tetapi, setelah Danu melihat tatapan Valentino, dia pun hanya mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Danu dan Valentino sudah saling kenal begitu lama, sehingga mereka mengetahui maksud satu sama lain hanya dengan satu tatapan. "Hah? Bos besar Danu, apa kamu sudah lihat? Bahkan orangmu sendiri pun menyarankanmu untuk mengalah. Cepat tutup pusat kebugaranmu ini saja." "Hah?" Hendy tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh ejekan dan penghinaan. "Sudahlah, pusat kebugaran ini sudah berakhir. Kita kembalikan kartu anggota saja." Semua klien pun menggelengkan kepala dan menghela napas, lalu mengeluarkan kartu anggota masing-masing. Pada saat ini, Valentino tersenyum penuh arti dan berkata, "Siapa yang bilang kami mengalah?" Suara tawaan Hendy seketika berhenti, orang di sekitarnya pun tertegun. Apa yang dimaksud Valentino? Apa dia masih ada jalan lain selain mengalah? Saat ini, bahkan Danu, pemilik pusat kebugaran Mapledon yang paling kuat pun bukan lawan Hendy. Siapa yang masih bisa mengalahkan Hendy? Kalau tidak mengalahkan Hendy, maka reputasi pusat kebugaran Mapledon pasti akan hancur. Sampai saat itu, walau Danu ingin terus menjalankan pusat kebugaran ini, sepertinya tidak akan ada yang bersedia datang, kan? Jadi, semua orang pun tidak mengerti apa maksud Valentino. Hendy melirik Valentino dan mendengus. "Apa kamu lagi cari mati? Aku sopirnya Presdir Danu. Aku membiarkan Presdir Danu istirahat karena aku merasa untuk menghadapi orang sepertimu. Sopir sepertiku sudah cukup. Sama sekali tidak perlu Presdir Danu turun tangan sendiri. Kamu masih tidak layak untuk membuat Presdir Danu menunjukkan seluruh kekuatannya." Ucapan Valentino membuat semua orang tercengang di tempat. Bahkan Danu pun tidak menyangka Valentino akan berkata seperti ini. Danu mana berani membiarkan Valentino menjadi sopirnya sendiri. Akan tetapi, Danu tidak berani mengatakan apa-apa terhadap rencana Valentino ini, sehingga dia memilih untuk diam. Sementara yang lainnya semua terkejut. "Apa-apaan ini? Orang ini mengatakan bahwa dia adalah sopirnya Danu. Tapi, aku jelas-jelas melihat Danu bukanlah lawan Hendy. Apa dia sedang membual? Apakah dia sedang membual atau tidak? Kita lihat saja nanti." Dia berkata seperti itu karena dia ingin beradu dengan Hendy. Bukan aku mengatakan yang tidak baik. Jika dia bisa menahan satu pukulan dari Hendy hanya dengan tubuhnya ini, anggap aku kalah. Valentino tidak mendengarkan diskusi orang-orang dan hanya berkata pada Danu, "Presdir Danu, Anda istirahat dulu." Danu langsung berjalan ke tepi tanpa berkata apapun. Sebelum Valentino melangkah maju, Siska langsung menarik lengan Valentino. Valentino menoleh dan melihat Siska dengan bingung. Saat ini, Siska tidak berbicara, tapi matanya menatap Valentino terus dan hanya menggelengkan kepalanya pada Valentino. Maksud dari tatapan itu sangat jelas. Siska berharap Valentino tidak pergi ke sana. Lagi pula, keganasan Hendy sudah ditanam di hati semua orang. Kekuatan satu pukulannya mencapai 200 kg. Hanya dengan satu pukulan saja sudah dapat membuat seorang pria dewasa jatuh pingsan. Bahkan pemilik pusat kebugaran Mapledon pun tidak bisa menahan kekuatan 3 pukulan dari Hendy. Tubuh Valentino tidaklah kekar, bagaimana dia bisa beradu dengan Hendy. Tidak hanya orang-orang di sekitar tidak percaya, Siska pun sangat tidak percaya terhadap itu. "Tidak apa-apa, aku mampu mengatasinya." Valentino mengangguk dan mengeluarkan tangan Siska dari lengannya dengan pelan. Lalu dia langsung berjalan menuju Hendy. "Keberanianmu sangat hebat. Aku mengagumi keberanianmu. Jadi, aku akan memukulmu lebih keras lagi." "Hah? Katakan, kamu ingin dikalahkan dalam berapa pukulan?" Hendy tersenyum sinis, terdapat senyuman dingin yang menakutkan di wajahnya. Valentino berpura-pura berpikir dengan serius, lalu menjawab dengan acuh tak acuh. "1 pukulan, sudahlah. 2 pukulan saja." "Hah? Kenapa kamu bisa tahu aku akan mengalahkanmu dengan 2 pukulan?" "Hah? Kamu masih tahu diri?" Hendy tertawa terbahak-bahak. "Tidak, kamu sudah salah mengartikan maksudku. Maksudku, aku akan mengalahkanmu dalam 2 pukulan." Valentino membelakangi kedua tangannya, senyuman penuh arti melintas di sudut mulutnya. Senyuman Hendy tiba-tiba berhenti lagi, sementara orang di sekitar juga melebarkan mata mereka. Harus dikatakan,
Valentino memang sangat sombong. Valentino jelas-jelas sudah melihat kekuatan besar Hendy, tapi dia masih berani begitu sombong. Aku melihatmu tidak tahu seberapa tinggi langit ini, juga tidak tahu artinya mati. Setelah Hendy tersadar, dia pun menggertakkan giginya. Saat ini, Hendy terlihat jelas sudah kehilangan semua kesabarannya. Jadi setelah Hendy berkata demikian, dia pun bergegas menuju Valentino. Hendy berlari dengan cepat sambil mengepalkan tangannya. 5 jarinya mengepal erat, tinjunya seperti karung pasir yang menakutkan. Dengan kekuatan berlari, tinju Hendy pun terangkat tinggi, bagaikan palu besar yang mengayun ke arah Valentino dengan kejam. Seketika mata semua orang melebar, tinjuan Hendy ini membawa suara angin. Dapat dibayangkan betapa cepat kecepatannya, serta betapa kuat dan mengenaskan kekuatannya. Awal kekuatan Hendy sudah sangat besar, saat ini ditambah lagi dengan bantuan kekuatan lari, kekuatannya akan diperbesar berapa kali lipat. Sepertinya kekuatan pukulan Hendy saat ini sudah melewati 200 kg. Bahkan papan setebal 5 cm pun mungkin bisa dihancurkan. Walau tubuh Valentino kuat, mana mungkin bisa lebih kuat dari papan kayu solid? Deng! Kecepatan Hendy semakin cepat, dia pun sudah mengurangi jarak antaranya dengan Valentino. Namun, saat ini, Valentino tampak termangu. Dia masih berdiri diam di tempat. Wajah Valentino acuh tak acuh dan terlihat sangat santai. Kedua tangannya diletakkan di belakang seolah-olah semua yang ada di depannya tidak dihiraukan olehnya. Semua orang berpikir Valentino pasti termangu karena aura menakutkan Hendy itu, jadi dia pun lupa untuk melawan. Mata Danu dan Siska seketika melebar dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Danu bertanya dalam hati, jika dia yang menahan pukulan Hendy ini, mungkin saja tangannya sudah terkilir. Apakah Valentino bisa menahannya? Saat ini, muka Hendy penuh dengan ekspresi ganas. Di dalam keganasannya terdapat senyuman dingin dan juga kepuasan. Jika Hendy bisa mengalahkan Valentino dengan satu pukulan, maka tidak akan ada orang dari pusat kebugaran Mapledon ini yang bisa menahannya lagi. Tinjuan sebesar karung pasir terayun, dengan cepat mendekat pada Valentino, hanya tersisa jarak setengah langkah di antara mereka. Pada saat ini, Valentino yang dianggap ketakutan oleh semua orang pun bergerak. Hanya terlihat telapak kaki kanan Valentino melangkah setengah langkah ke samping, lalu posisi kuda-kuda yang sempurna dan kuat menahan di tanah. Segera setelah itu, sorotan mata Valentino lurus menatap ke arah tinjuan Hendy. Bab 236 kalah dalam satu tinjuan. Pertama-tama, tinju kanan itu berhenti di perut. Setelah mengumpulkan semua kekuatan untuk sejenak, selanjutnya baru mendadak menghantam. Tinju Valentino yang tampaknya biasa-biasa saja langsung diayunkan ke tinju Hendy. Tinju Valentino bahkan terlihat agak lemah. Sebelum tinju keduanya saling menyentuh, aura Hendy sudah mendominasi. Akan tetapi, ekspresi Valentino tetap terlihat datar. Dia sama sekali tidak panik. Banyak perempuan yang bernyali kecil, bahkan termasuk beberapa pria, tidak dapat menahan diri dari memejamkan mata mereka. Serangan Hendy kali ini benar-benar tanpa belas kasihan dan dengan seluruh tenaganya. Valentino yang bertubuh kecil pasti akan langsung melayang kalau terkena tinjuan itu. Lengannya bahkan akan patah dibuat Hendy. Dalam sekejap, tinju keduanya saling bertubrukan. Bam! Jelas-jelas hanya bertinjuan, tapi malah terdengar suara ledakan yang sangat kuat. Krak! Kemudian, terdengar suara retakan yang renyah, mirip dengan suara patah tulang. Ah! Kamu? Akah! Lalu, langsung terdengar suara orang menjerit kesakitan. Suara itu keras sekali sampai memekakan gendang telinga yang lainnya. Mereka yang sedang menutup mata bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui betapa menyedihkan tampang Valentino sekarang. Pasti Valentino sudah dihantam sampai terpental, kini dia sedang mengerang sambil memegang lengannya. Namun, setelah beberapa detik, mereka tiba-tiba merasa ada yang aneh. Suara ini, teriakan menyedihkan yang tidak berhenti ini sepertinya bukan suara Valentino. Suara ini lebih mirip suara Hendy. Saat memikirkan ini, banyak orang terkejut. Mereka segera membuka mata untuk melihat ke depan. Berikutnya, ketika semua orang melihat pemandangan yang mengejutkan itu, mereka pun melongo dan tampak terkesiap. Apa yang telah mereka lihat? Mereka sedang melihat Hendy yang awalnya terlihat mengerikan, kini sedang menggenggam lengannya sambil terus-menerus menjerit kesakitan. Wajahnya pucat pasi, keringatnya bercucuran,
Terlihat jelas kalau dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Selain itu, dapat dilihat dengan jelas kalau tinju Hendy yang tadi diarahkan ke Valentino sekarang sudah terkilir. Tulang dan sendi jemarinya terkilir sampai terpisah beberapa sentimeter. Benar-benar menakutkan. Ah! Kamu, mustahil. Tinjuku seberat 200 kg, tulangku juga sangat kuat. Kamu, aduh. Hendy merintih sambil memelototi Valentino dengan ngeri. Hendy seakan-akan tidak dapat mempercayai apa yang tadi terjadi. Yang lainnya pun kaget. Mereka mengikuti arah tatapan Hendy lalu juga memandang Valentino. Lalu, semua orang membelalakan mata dan satu persatu menarik napas. Valentino masih berada di posisi yang sama seperti tadi. Dia tidak berpindah sedikit pun. Dia bahkan baru menarik kembali tinjunya. Raut wajah Valentino datar. Mukanya tidak memerah, dia juga tidak kehabisan napas. Tangannya terlihat baik-baik saja. Seakan-akan hal yang tadi dilakukannya tidak susah sama sekali. Teknik kuda-kuda keluarga Wijaya dapat mengumpulkan semua beban ke bagian bawah tubuh sehingga mereka tetap dapat berdiri dengan kokoh di tempat. Setelah bertahun-tahun berlatih, kamu dapat mencapai hasil terbesar, yaitu kamu seakan-akan sudah menyatu dengan bumi. Meskipun kamu berhadapan dengan 5 atau 6 pria kekar, kamu tidak akan bisa bergerak dari tempat. Dengan kestabilan dari teknik kuda-kuda tersebut beserta tubuhnya yang kuat, Valentino dapat mengalahkan Hendy sampai dia terjatuh hanya dengan satu tinjuan. Tidak peduli seberapa kuat Hendy, dia tetap akan terluka. Valentino merasa hal ini biasa saja, tapi orang lain yang di sekitar tertegun sampai tidak bisa berkata-kata. Sedangkan jantung Danu sedang berdetak dengan cepat. Selama ini dia mengetahui bahwa Valentino kuat, tapi Danu tidak tahu ternyata Valentino begitu kuat. Siska juga terkejut sampai matanya melebar dan wajahnya memucat. Ketika Siska melihat Valentino untuk pertama kalinya, dia merasa Valentino adalah orang kaya yang tidak belajar seni bela diri, melainkan lebih mirip orang kaya baru. Bagaimanapun juga, benar-benar aneh untuk seseorang membeli mobil dengan membayar tunai sebesar ratusan miliar. Kemudian, ketika Siska bertemu dengan Valentino untuk kedua kalinya, dia merasa identitas Valentino agak misterius karena saat Valentino bertelepon di toilet, Siska kedengaran beberapa kalimat. Pada saat itu, dia masih menasihati Chloe untuk jangan bermacam-macam dengan Valentino. Akan tetapi, Siska tidak pernah menyangka kalau ternyata Valentino itu sangat kuat. Perlu diketahui bahwa sebelumnya Hendy sudah mendominasi seluruh orang di pusat kebugaran Mapledon. Dia sudah hampir berhasil. Bahkan Danu, pemilik pusat kebugaran Mapledon, nyaris babak belur dihajar Hendy. Pada saat inilah, Valentino membalikkan keadaan dengan meninju Hendy sampai Hendy terjatuh. Selain itu, Valentino menggunakan cara bertubrukan dengan tinju Hendy sehingga jemari Hendy terkilir. Valentino menjaga harga diri Danu dan menyelamatkan pusat kebugaran Mapledon dari masalah kritis. Hebat sekali, loh. Wah, Valentino bukan orang biasa. Rupanya dia baru orang terkuat di pusat kebugaran Mapledon. Dia menerima murid tidak? Ya. Aku ingin dilatih olehnya secara pribadi. Kuat sekali. Para pelanggan lelaki pusat kebugaran mulai mengagumi Valentino, sedangkan yang perempuan terpesona olehnya. Pria kuat seperti Valentino yang memiliki aura berwibawa membuat setiap wanita susah untuk menahan diri. Kalau bukan karena saat ini situasinya tidak cocok, para wanita yang berkepribadian agresif pasti akan langsung mendekati Valentino untuk meminta nomor ponselnya. Valentino yang telah menyimpan tinjunya dan kuda-kudanya kembali berdiri tegak. Pada saat ini, semua orang baru terkejut dan menyadari kalau dari awal Valentino tidak berpindah 1 sentimeter pun. Tadi dia hanya memajukan kaki kirinya untuk kuda-kuda, kemudian setelah dia menarik kembali telapak kakinya, dia masih berdiri di tempat itu juga. Dari awal, kaki kanannya sama sekali tidak bergerak. Hal ini berarti tinju Hendy yang kuat beserta dengan dorongan dari larinya ternyata masih tidak dapat membuat Valentino bergerak sedikit pun. Semua usaha Hendy sama sekali tidak memengaruhi Valentino. Saat memikirkan itu, semua orang merasa semakin takut. Mata mereka juga semakin besar. Ah, apakah Valentino benar-benar manusia? Apakah orang biasa bisa sekuat itu? Apakah di dunia ini benar-benar ada ahli bela diri seperti itu? Valentino mengabaikan bisikan-bisikan orang di sekitar. Mereka mana tahu kalau di bawah pengawasan Tuan Besar Wijaya, sejak Valentino berumur 5 tahun, dia sudah mulai belajar teknik kuda-kuda.
Dia baru berhenti belajar saat Tuan Besar Wijaya jatuh sakit. Semakin lama seseorang mempelajari teknik kuda-kuda keluarga Wijaya, semakin stabil juga bagian bawah tubuhnya. Orang biasa tidak akan bisa membayangkannya. Orang biasa selamanya juga tidak akan menyangka betapa mengerikannya keluarga Wijaya mempunyai warisan keluarga seperti itu. Mustahil. Hendy menggenggam lengannya sendiri. Dia merasa seolah-olah lengannya sudah cacat. Tadi dia merasa dirinya seolah-olah telah meninju sebuah papan baja setebal 10 cm. Dia hampir saja menghancurkan tulang telapak tangannya. Bab 237, ayo maju. Dia tahu kalau ini karena kekuatannya yang terlalu besar. Tapi dia tidak menduga bahwa Valentino ternyata tidak terluka. Jika tinjunya tadi mengenai orang biasa, tulang mereka pasti akan langsung patah. Namun, Valentino tidak hanya baik-baik saja. Tubuhnya juga tidak bergerak sama sekali. Ini sungguh mengerikan. Pusat kebugaran Veda? Berani-beraninya kamu menantang Presdir Danu hanya dengan kemampuan seperti itu. Valentino tampak acuh tak acuh. Dia tersenyum penuh arti. Perkataannya tadi membuat Hendy semakin marah. Akan kubunuh kamu. Bentak Hendy dingin. Dia menggertakkan gigi dan pandangannya terlihat muram. Coba saja, jawab Valentino dengan acuh tak acuh. Hendy menggertakkan giginya lagi. Jika bisa, dia ingin meninju Valentino hanya dengan satu pukulan hingga sekarat. Namun, dia bukanlah orang bodoh. Dia sudah menyadari perbedaan dari kekuatannya dan Valentino dari pertarungan mereka tadi. Kalau dia maju sekarang, itu sama saja mencari mati. Baiklah, bukankah kamu bisa berkelahi? Kalian, cepat kemari. Hendy mengerling dan segera melambaikan tangan ke belakang. Dia tentu tidak akan menyerah begitu saja. Para pemuda yang datang bersama Hendy ada 6 orang. Mereka langsung melangkah maju dan berdiri di belakangnya. Kerumunan orang di sekitarnya tercengang. Hendy mau mengeroyok Valentino karena dia tidak bisa melawannya sendiri. Namun, bukankah ini menindas orang? Hendy yang terlihat garang pun berkata, kalau kamu memang pandai berkelahi, kalahkanlah semua orang ini. Setelah mendengar perkataan memalukan dari Hendy, banyak anggota pusat kebugaran merasa kesal. Tapi tidak ada satu pun dari mereka yang angkat bicara. Hanya Valentino yang masih terlihat santai. Seolah situasi di hadapannya ini tidak memengaruhinya sama sekali. Kamu kira pusat kebugaran kami tidak punya orang? Wajah Danu tampak dingin. Dia melambaikan tangan. 7 atau 8 pelatih dan beberapa karyawan segera datang dan berdiri di belakang Valentino, termasuk juga Danu. Ditambah dengan Danu, jumlah orang di pihak mereka mencapai lebih dari 10 orang. Sedangkan pihak Hendy, dia sendiri sudah kehilangan kekuatan untuk bertarung dan hanya ada 6 orang di sisinya. Hah? Kalian tadi menyebutku tidak tahu malu? Bukankah sekarang kalian juga ingin menang dengan mengandalkan lebih banyak orang? Kuberitahu kalian, ya, jika dia bisa mengalahkan kami bertujuh sendirian, aku akan segera pergi dari pusat kebugaran Mapledon dan tidak akan menapakkan kaki di sini lagi. Hendy tersenyum sinis. Aku terima tantanganmu, jawab Valentino datar, tanpa menunggu tanggapan dari Danu. Kerumunan orang tercengang lagi. Sebenarnya Valentino ini sangat percaya diri atau terlalu angkuh. Walaupun ke-6 pemuda di belakang Hendy tidak seterkenal Hendy, tapi mereka semua adalah atlet kuat terkenal di pusat kebugaran Veda. Jika mereka tidak percaya diri, mereka tidak akan berani mengikuti Hendy sampai ke sini. Lihatlah urat dan otot di sekujur tubuh mereka, penuh dengan kekuatan dahsyat. Bahkan Hendy pun kemungkinan akan kesulitan menghindari serangan dari 3 orang itu. Valentino berkata kalau dia akan melawan ke-6-nya sendirian. Apa dia sudah gila? Tuh, Tuan Valentino, mereka berbeda dari orang biasa. Danu tercengang, dia segera angkat bicara untuk menghentikan Valentino. Dia tahu kekuatan Valentino. Jika hanya 6 orang biasa, Valentino tentu bisa menghabisi mereka dengan mudah. Namun, ini 6 orang pemuda. Bagaimana mungkin dia bisa menang? Valentino berniat untuk melawan 6 orang sekaligus. Itu benar-benar mustahil. Siska tampak semakin tegang. Hatinya sangat cemas. Tidak masalah. Kalian lihatlah dari sini. Tidak habis pikir, Valentino justru tersenyum tipis dan berjalan maju. Karena Hendy tidak mau mundur, maka Valentino akan langsung menghabisinya. Karena pusat kebugaran Veda ingin menginjak-injak pusat kebugaran Mapledon, maka Valentino akan langsung melenyapkan pemikiran itu.
Valentino tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama mereka. Karena dia sudah menemui mereka hari ini. Dia akan langsung menyelesaikan semuanya. Cik, kamu terlalu percaya diri, sebentar lagi kami akan menghabisimu. Dulunya, kukira dia lumayan terampil, tapi setelah dilihat lagi sekarang, dia ternyata gegabah. Mungkin dia memang sedikit terampil, tapi dia bahkan tidak menyadari provokasi seperti ini. Perkataanku benar, kan? Atau mungkin dia memang mampu 1 lawan 6. Sungguh konyol. Kerumunan orang itu berdiskusi. Sebagian besar tidak yakin kalau Valentino akan menang. Bahkan Danu yang mengenal Valentino pun tampak cemas. Kalau Danu tidak mengetahui sifat Valentino, dia pasti sudah menghentikannya saat ini. Bocah ini cukup berani. Kalau begitu, ayo maju. Hendy mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Keenam pemuda itu langsung pergi mengelilingi Valentino tanpa basa-basi lagi. Mungkin cara Valentino menahan serangan Hendy tadi dengan 1 pukulan memang sangat menakutkan. Tapi mereka berenam tidak merasa takut sama sekali saat menghadapi Valentino secara bersamaan. Ayo maju! Teriak seorang pemuda. Tangannya yang berotot langsung diangkat. Dia kemudian mengayunkannya dan kepalan tangannya yang sebesar kantung pasir tiba-tiba menghantam ke bawah. 2 pemuda lain juga mengikuti gerakannya dan menyerang ke arah Valentino. Ketiga tinju yang kuat itu akan segera menghantam tubuh Valentino. Namun, Valentino justru tampak acuh tak acuh. Tangan kanannya tiba-tiba dikepalkan secepat kilat. Seluruh dunia seolah-olah terlihat seperti berada di kepalan tangan Valentino. Auranya sangat luar biasa. Pada detik selanjutnya, tinju Valentino menyerang ke depan seperti meriam yang melesat. Tinju kanannya berbenturan dengan tinju seorang pemuda. Serta tinju kirinya tiba-tiba menangkap dan menahan tinju kedua pemuda lain. Bam! Suara benturan tinju kanannya dengan tinju pemuda tersebut terdengar. Krak! Orang pemuda itu, dia terlihat kesakitan, sorot matanya tampak ketakutan seiring dia berjalan mundur. Tanganku! Dia kembali melihat tangannya yang berbenturan dengan tinju Valentino. Pergelangan tangannya berubah bentuk. Tinju mereka berbenturan dengan keras dan pergelangan tangannya ternyata dipatahkan oleh Valentino. Kekuatannya sungguh menakutkan. Valentino tidak meliriknya sama sekali. Dia mengayunkan tinju kanannya lagi dan meninju sisi wajah pemuda lain. Wajah pemuda itu ditinju dengan keras. Dia merasa wajahnya seperti habis dipukul dengan palu dan langsung terjatuh. 7 atau 8 giginya juga ikut tanggal dan dia memuntahkannya ke lantai. Sebelum pemuda ketiga sempat bereaksi, Valentino mengangkat tangan dan menamparnya. Plak! Sebuah suara tamparan nyaring terdengar, pemuda itu ditampar hingga mundur dan terduduk di lantai. 2 tinju dan sebuah tamparan. Ketiga pemuda itu dihajar hingga terus mengerang. Ini semua karena Valentino tidak hanya kuat, tapi juga jauh lebih cepat dari orang biasa. Kecepatannya benar-benar luar biasa, membuat pemuda-pemuda tersebut tidak sempat menahannya, apalagi bereaksi. Kerumunan orang tersebut bahkan tidak melihat jelas gerakan Valentino sebelum ketiga pemuda tersebut terjatuh ke lantai. Siska terbelalak kaget, dan juga sedikit kaget. Valentino sepertinya telah bertambah kuat.